Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika Novia Andriani, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Reguler C Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai audit manajemen fungsi produksi dalam mata kuliah audit manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Hanafi. Sebelumnya, agenda yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada definisi audit produksi, yang kedua ada prinsip umum audit, yang ketiga ada tujuan dan manfaat audit, yang keempat ada tahap audit produksi, dan yang terakhir ada ruang lingkup audit. Definisi audit fungsi produksi. Sebelum kita membahas tentang definisi audit fungsi produksi, eh, definisi dari fungsi produksi itu sendiri adalah kegiatan yang mentransformasikan input menjadi output dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk dalam kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan tepat waktu secara efektif dan efisien. Adapun definisi audit fungsi produksi itu adalah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi produksi telah berjalan dengan memuaskan dalam arti ekonomis, efektif, dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas hal penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Bagian ini disebut dengan roda Deming. Adapun bagian-bagiannya yang pertama ada riset pasar. Itu berdasarkan hasil riset pasar, maka akan memperoleh informasi tentang keinginan konsumen terhadap suatu produk. Jika sudah diketahui keinginannya, maka akan menghasilkan desain produk. Perusahaan akan mendesain produk dan menetapkan model dan spesifikasi yang harus diikuti oleh bagian produksi sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi pelanggan. Kemudian ada produksi. Produksi di sini dilakukan secara efektif dan efisien sehingga akan menghasilkan suatu produk dan akan dilakukan pemasaran dan pelayanan ataupun jual. Kemudian ada prinsip umum audit fungsi produksi. Yang pertama, prinsipnya adalah menentukan proses produksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas serta mengidentifikasi bagian yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya ada mengklasifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dengan standar yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan fungsi produk. Adapun tujuan audit produksi yang pertama, memastikan apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan atau pasar. Yang kedua, apakah strategi rencana produksi telah mempertimbangkan kelemahan-kelemahan internal, ancaman lingkungan eksternal, serta peluang yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, apakah proses transformasi serta penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi telah melaksanakan aktivitas dengan ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun manfaat audit produksi, yang pertama adalah gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan proses produksi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Yang ketiga ada dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi ini terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya ada tahap-tahap audit produksi. Yang pertama ada audit pendahuluan, yang kedua ada review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen, yang ketiga ada audit lanjutan, yang keempat ada pelaporan, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Yang pertama audit pendahuluan. Pada tahap ini auditor melakukan overview terhadap perusahaan secara umum, produk yang dihasilkan, proses produksi,
layout pabrik, sistem komputer yang digunakan, dan berbagai sumber daya penunjang keberhasilan fungsi produksi dalam mencapai tujuannya. Setelah melakukan tahapan ini, auditor dapat memperkirakan atau menduga kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi pada fungsi produksi. Hasil pengamatan pada audit ini dirumuskan ke dalam bentuk tujuan audit sementara atau tentative audit object yang akan dibahas lebih lanjut pada proses audit berikutnya. Yang kedua ada review dan pengujian. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian terhadap beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perusahaan, sistem manajemen kualitas, dan perusahaan sejak hasil audit akhir. Berdasarkan data yang diperoleh pada audit pendahuluan, auditor melakukan penilaian terhadap tujuan utama produksi dan operasi, serta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Variabel ini meliputi berbagai kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas, praktik yang sehat, dokumentasi yang memadai, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam penunjang usaha pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya ada audit lanjutan. Pada tahap ini, auditor melakukan audit yang lebih dalam dan pengembangan temuan terhadap fasilitas, prosedur, catatan, atau dokumen yang berkaitan dengan proses produksi dan operasi. Konfirmasi kepada pihak perusahaan selama audit dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dari pejabat yang berwenang tentang adanya hal-hal yang merupakan kelemahan yang ditemukan oleh auditor. Di samping itu, analisis terhadap hubungan kapabilitas potensial yang dimiliki dan utilitas kapabilitas tersebut di dalam perusahaan sangat penting dalam proses audit. Selanjutnya ada pelaporan. Hasil dari seluruh tahapan audit sebelumnya yang telah diringkas dalam kertas kerja audit atau KKA merupakan dasar dalam membuat kesimpulan audit dan rumusan rekomendasi yang akan diberikan auditor sebagai alternatif solusi atas kekurangan yang masih ditemukan. Pelaporan menyangkut penyajian hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit tersebut. Laporan audit disajikan dengan format yang pertama mencakup informasi latar belakang, yang kedua ada kesimpulan audit dan ringkasan temuan audit, yang ketiga ada rumusan rekomendasi, dan yang terakhir ada ruang lingkup audit. Tahapan akhir dari proses audit yaitu tindak lanjut, yang merupakan rekomendasi yang disajikan auditor dalam pelaporannya merupakan alternatif perbaikan yang ditawarkan untuk meningkatkan berbagai kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi pada suatu perusahaan. Tindak lanjut atau perbaikan yang dilakukan merupakan bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam rangka perbaikan ini, auditor mendampingi manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program-program perbaikan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada ruang lingkup audit fungsi operasi. Ada 3 ruang lingkup, yang pertama ada rencana produksi, yang ketiga ada produktivitas dan peningkatan nilai tambah, dan yang terakhir ada pengendalian produksi. Yang pertama, rencana produksi. Rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atas produk, kapasitas produksi, rencana persediaan, keuangan, ketersediaan sumber daya manusia, bahan baku, dan tingkat imbal hasil investasi yang dipersyaratkan investor. Yang kedua ada produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Nilai tambah meliputi seluruh usaha dalam meningkatkan manfaat yang diperoleh baik oleh perusahaan maupun pelanggan. Akhir ada pengendalian produksi. Pengendalian produksi dan operasi meliputi pengendalian terhadap keseluruhan komponen dan tahapan dalam proses produksi, mulai dari penanganan bahan baku sampai dengan penanganan penyerahan produk jadi ke gudang. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut mengenai pengendalian fungsi produksi. Seluruh lapisan manajemen dan karyawan bertanggung jawab secara proporsional terhadap berjalannya operasi secara efektif dan efisien, serta dihasilkannya produk yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, ketepatan waktu,
dengan pengorbanan yang minimal. Adapun tujuan utama pengendalian fungsi produksi yang pertama untuk memaksimalkan tingkat pelayanan pelanggan, yang kedua meminimumkan investasi pada persediaan, dan yang terakhir efisiensi produksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.